Kami datang membawa pujian kami malam hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Ini pujian kami Bapa. Kami mau nyatakan sampai akhir hidup kami, kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Makasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
kasih setiamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Oh, Yesus tak terukur kasih-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan, oh, selamanya, selamanya kami mau menyembah-Mu, kami tetap menyembah-Mu. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, selalu Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ini iman kami Tuhan. Kami mau nyatakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap setia. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom saudara, salam sejahtera saya sampaikan bagi saudara semuanya dimanapun saudara berada. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah menyembuhkan saya dari infeksi virus corona. 31 hari saudara saya dirawat di RSUP Dr. Kandau Manado setelah saya ditetapkan sebagai PDP, dan waktu itu saya belum tahu kalau saya positif. Tetapi kemudian setelah hari yang ke-11 saya mengetahui bahwa saya positif COVID-19, positif terinfeksi dengan virus corona. Saudara, hari pertama sampai hari yang ke-6 saya diisolasi di rumah sakit itu, seorang diri dengan ruangan yang panas, saudara, menahan rasa sakit. Setiap kali saya bernafas sakit dada saya, setiap kali saya bernafas nyeri dada saya, ada panas yang keluar, yang naik dari perut saya kemudian ke dada dan membuat saya kesakitan luar biasa. Dan pada hari yang kelima dan hari yang ke-6 itulah puncak masa kritis saya. Di hari kelima dan hari ke-6 itu saudara, saya sudah pasrah total kepada Tuhan. Saya sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu. Kenapa? Karena tubuh saya mendadak lemas, saudara. Lemas tubuh saya, mata saya mulai kabur, ya, dan sesak luar biasa saya rasakan, sehingga untuk bernafas saja begitu kesakitan, sampai-sampai saya takut untuk bernafas. Belum lagi ditambah dengan intimidasi, saudara. Ya, ada satu ketakutan yang menghantui pikiran saya. Kenapa saya takut? Saya bukan takut dengan kematiannya. Ya, yang saya pikirkan adalah bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan istri dan anak saya. Karena ada satu pasien yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, yang dia pasien PDP ini meninggal kemudian dibungkus plastik, saudara. Tubuhnya, jenazahnya dibungkus plastik, dinaikkan di ambulan, dan tentu saja keluarganya tidak bisa memakamkan karena harus dengan protap COVID cara pemakamannya. Dan itu menghantui pikiran saya. Saya bayangkan itu terjadi dengan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak dan istri saya. Ya, sehingga setiap kali saya tutup mata, itu roh maut datang menghantui saya. Setiap saya tutup mata, roh maut, saudara, menyerang pikiran saya, sehingga saya ketakutan begitu rupa. Dan Anda tahu kalau takut, maka imun tubuh saya semakin drop, semakin turun. Dan itu berbahaya bagi saya. Apalagi saya nggak bisa makan beberapa hari itu. Ya, jadi ditambah lagi dengan ketakutan, imun saya turun, maka virus itu akan leluasa, saudara, mengganggu, menggerogoti tentu saja paru-paru saya. Sehingga apa yang saya lakukan di saat masa kritis saya, di saat saya sudah tidak sanggup, saya berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu. Ya, satu saja yang saya minta hari ini, berikanlah saya hati yang penuh dengan damai, berikanlah saya hati yang penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Kalau memang saya harus pergi, biarlah saya pergi di dalam ketenangan. Saya yakin Tuhan akan menjaga istri dan anak saya. Saya sampai berdoa seperti itu, saudara. Ya, dan tiba-tiba setelah saya ngomong begitu, saya mendengarkan suara Tuhan begitu jelas. Tuhan berkata begini, saudara. Hidup dan matimu ada di tanganku, bukan di tangan virus. Kalau belum waktunya, tidak ada satu penyakit pun yang bisa membunuhmu. Tapi kalau sudah waktunya, walaupun kamu memohon-mohon kepada saya, maka kamu akan mati juga. Nah, setelah saya mendengarkan Tuhan berbicara seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya kepada satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 18 dan seterusnya, yang bunyinya kira-kira begini, saudara. Mereka sudah muak terhadap makanan dan mereka sudah sampai kepada pintu liang kubur. Memang saudara, saya sudah muak dengan makanan, nggak bisa makan saya. Ya, kemudian berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan dilepaskannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Saudara, ayat itu begitu hidup, ya. Itu persis seperti yang saya alami. Saya nggak bisa makan, hati saya penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Dan tiba-tiba, saudara, ayat itu menjadi hidup dan digenapi dalam hidup saya. Ya, betul-betul saya dilepaskan dari kecemasan. Tiba-tiba yang tadinya takut, yang tadinya gelisah hati saya, saat itu juga tiba-tiba lega saya. Tiba-tiba saya
tenang, damai, gak ada ketakutan, ketakutannya hilang sekejap. Dan begitu saudara roh saya dibangkitkan, begitu saya tidak takut lagi, mendadak juga tubuh saya yang tadinya lemas jadi kuat, saudara. Ya, tadinya saya sesak bernafas, tadinya nyeri kalau saya bernafas, tiba-tiba saya bisa bernafas dengan lega. Ya, dan tadinya mata saya juga yang sudah mulai kabur bisa melihat dengan terang lagi. Saudara, saya kaget luar biasa, dan saking kagetnya dan saya nangis saat itu. Saya, Tuhan terima kasih, Engkau begitu hidup. Saya merasakan ketenangan, saya merasakan damai, dan saya merasakan tubuh saya sudah jadi kuat lagi. Saya menangis di tempat tidur, di ranjang ruang isolasi itu, saudara. Dan kemudian saya bersyukur, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Itu terjadi pada hari yang ke-7, saudara. Nah, sejak hari yang ke-7 itulah perlahan-lahan saya dipulihkan oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun saya belum tahu status saya positif atau negatif setelah saya disembuhkan itu. Nanti pada tanggal 11 baru saya tahu, saudara, ternyata 2 kali swab pertama dan kedua-duanya positif saya. Ya, nanti yang ketiga baru negatif, dan yang keempat negatif. Pada tanggal 26 April saya diizinkan pulang. Tapi sebelum saya pulang, ternyata saudara, ada satu tugas yang Tuhan berikan di rumah sakit itu. Ya, dan memang saya punya di dalam hati saya tidak mau sakit ini menghalangi saya untuk saya tidak melayani Tuhan. Sehingga di rumah sakit, kok tidak salah, 3 kali saya rekam khotbah saya, kemudian saya kirimkan ke gereja untuk diedit oleh anak saya dan disiarkan di dalam ibadah online. Jadi saya khotbah dari ruang isolasi. Saya tidak mau ruang isolasi menghalang-halangi saya untuk saya menyampaikan firman Allah. Saya punya tanggung jawab besar untuk menggembalakan jemaat. Saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, di saat sulit seperti sekarang ini, domba-domba jemaatmu membutuhkan suara gembala, membutuhkan kekuatan. Sementara gembalanya diisolasi. Ya, mereka butuh kehadiran gembala, mereka butuh suara gembala, mereka butuh khotbah dari gembala. Itu sebabnya kemudian saya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk saya bisa merekam khotbah saya di dalam ruang isolasi selama 3 kali, saudara. Dan saya harus tetap melayani Tuhan. Saya tidak mau sakit ini, ruang isolasi ini menghalang-halangi saya, sehingga saya tidak melakukan tugas dan tanggung jawab saya melayani jemaat melalui pemberitaan firman Allah. Nah, selain itu, saudara, Tuhan izinkan ketika saya awalnya seorang diri di ruang isolasi, tiba-tiba Tuhan kirim ada satu anak muda umur 25 tahun masuk ke dalam ruangan saya, dan ternyata dia positif. Dan dalam kondisi, saudara, sepertinya sudah lebih parah dari saya, karena ketika dia masuk batuknya tidak berhenti, saudara, dia muntah-muntah, tubuhnya memerah, ya. Dan di ruangan itu, saudara, seringkali keluarganya telepon, papa mamanya telepon kalau malam saya mendengar dia menangis, dan tiba-tiba timbul belas kasihan di hati saya. Ya, saya berdoa, Tuhan, tolong dia. Kalau Engkau sudah menyatakan mujizat dalam hidup saya, kalau Engkau sudah menyembuhkan saya, mari Tuhan, sembuhkan anak muda ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada ibadah Jumat Agung, saya ajak anak muda ini, yuk sebentar ikut ibadah ya, di HP saya, ibadah online. Ya, nanti saya ada perjamuan suci. Nanti saya kasih, kalau kamu mau saya kasih perjamuan suci. Dan dikatakan, saya mau Pak Pendeta. Ya, kami sudah berkenalan sehingga dia tahu kalau saya pendeta. Dan setiap hari saya katakan kepada dia, mau pagi, mau siang, mau malam, apalagi kalau saya lihat dia dalam keadaan kepayahan, saya katakan namanya Billy. Saya bilang, Billy, percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan juga pasti akan sembuhkan kamu. Ucapkan saja, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Ucapkan terus itu. Nah, di ibadah Jumat Agung itu, saudara, setelah kami mendengar firman Allah dan perjamuan suci, saya berikan dia perjamuan suci. Kami terima perjamuan suci berdua di ruang isolasi itu. Dan setelah terima perjamuan suci, Roh Kudus gerakkan saya untuk tumpang tangan, untuk mendoakan dia. Padahal, saudara, ya, dia sudah jelas statusnya positif. Sementara saya masih ragu, saya ini positif atau negatif. Ya, kenapa? Karena belum ada pemberitahuan resmi dari dokter, saudara, ya. Walaupun saya sempat mendengar pembicaraan dari Billy ini dengan salah satu suster yang katanya saya juga positif, ya. Tapi mungkin karena kode etik suster tidak bisa memberitahu, harus dokter yang memberitahu. Ya, nanti tanggal 11 baru saya mengetahui. Ya, saya tumpang tangan anak muda ini. Setelah itu, saudara, selesai ibadah, saya katakan lagi, oke Billy, katakan saya sudah sembuh. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Nah, selesai itu saya dipindahkan, saudara, karena tubuh saya semakin, kesehatan saya semakin pulih, saya dipindahkan di salah satu ruangan, ya, saya anggap itu ruang recovery, ada AC-nya, dan di ruang recovery itu, lantas saya WA, ya, anak muda ini. Saya terus kasih ke dia kekuatan, saya kasih ayat firman Tuhan,
dan hati saya menangis, saudara. Saya sedih, kenapa? Di satu sisi saya senang karena saya ada di ruangan yang ber-AC. 18 hari, saudara, saya di ruangan panas tanpa AC. Nah, setelah saya ada di ruangan AC, saya senang di satu sisi, tapi di sisi yang lain saya sedih hati saya. Ya, sampai saya nangis, saudara. Tuhan, tolong Billy di kamar yang sebelah. Ya, tolong pulihkan dia, sembuhkan dia seperti Engkau menyembuhkan saya. Saudara, saya heran kok, Tuhan, kok saya sampai nangis untuk anak ini ya. Tuhan taruh belas kasihan di hati saya untuk melayani dia. Ya, terus saya kasih kekuatan dan ajaibnya, saudara. Kira-kira 2 hari setelah itu, dia WA saya, Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Saya juga terheran-heran kenapa kok saya sembuh. Terima kasih Pak Pendeta, saya sekamar dengan Bapak dan Bapak selalu memberikan saya kekuatan. Kalau saya lemah, Bapak selalu mendoakan saya. Memang itulah sudah yang saya lakukan. Saya tidak mau status saya sebagai pasien PDP ya, yang terinfeksi virus corona, positif, ya, terisolasi. Saya tidak mau itu menghalang-halangi saya untuk saya tidak melayani Tuhan. Saya tetap melayani, walaupun 1 jiwa saya layani. Dan lebih ajaib lagi, pada tanggal 23 April, dia beritahu saya, Pak Pendeta, saya sudah pulang ke rumah. Saya kaget, saudara. Ya, anak yang saya doakan, orang yang saya doakan sembuh lebih dulu, maksudnya pulang lebih dulu, tinggalkan rumah sakit sudah 2 kali negatif, sementara saya yang mendoakan masih tak tinggal di rumah sakit. Ya, karena saya menunggu 2 kali saya positif. Ya, jadi saya menunggu 2 kali negatif, saudara. Dan puji Tuhan, ya, ternyata justru di ruang isolasi itu, selain Tuhan membersihkan saya dari virus-virus yang jahat di tubuh saya, Tuhan juga membersihkan hati dan pikiran saya dari semua virus-virus yang lain, virus-virus yang jahat ya di dalam hati dan pikiran saya. Tuhan bersihkan semuanya dan juga Tuhan berikan saya tanggung jawab untuk tetap melayani. Itu sebabnya pesan saya kepada saudara yang mendengarkan kesaksian ini, jangan ada satu hal pun yang menghalang-halangi saudara untuk saudara tidak melayani Tuhan. Tetap layani Tuhan, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara. Bahkan di situasi seperti sekarang ini, tetap layani Tuhan. Inilah kesaksian saya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kita berjumpa kembali di hari ini. Kita baru saja mendengarkan kesaksian yang sungguh indah dari Pendeta Sugeng Budi Susanto. Apa yang dialami, pelayanan yang semakin naik level, di mana Tuhan membawa untuk dapat melayani di tempat, bahkan di tempat yang tidak diinginkan sekalipun, Tuhan bawa dan Tuhan bekerja begitu luar biasa. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita tundukkan kepala di tempat kita masing-masing dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur mendengar kesaksian yang begitu indah, yang begitu memberkati hidup kami. Kami belajar bahwa Tuhan sedang membawa kami di satu pelayanan yang levelnya lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, memberkati setiap kami di tempat masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam topik pembahasan tentang anugerah di dalam sebuah pelayanan. Melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya jabatan, punya sesuatu kita bisa melayani, tapi kita bisa melayani itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita sedang diubah definisi kita tentang pelayanan, yang selama ini kita selalu membayangkan pelayanan itu berada di satu gedung gereja, di tempat yang bagus, di tempat yang nyaman. Kita melayani, kita pakai jas, kita pakai dasi, kemudian ada yang melayani teman-teman pelayanan yang lain, AC yang dingin, tempat yang bagus. Dan hari ini kita tidak bisa melayani di dalam gedung gereja. Apakah dengan demikian kita tidak melayani? Tentu kita masih dapat melayani. Ya, Tuhan sedang membawa kita untuk meredefinisi tentang pelayanan. Tuhan sedang merombak total pengertian kita tentang sebuah pelayanan. Bahkan justru saat ini
Kita selama ini melayani hanya 2 jam setiap 1 kali 1 minggu. Tetapi ketika kita tidak berada di dalam gedung gereja, Tuhan sedang membawa kita di tempat di mana kita ada. Kita bisa juga melayani Tuhan yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah pelayan Tuhan. Khotbah ini akan berseri sampai nanti minggu depan, kita akan lanjutkan kembali. Tetapi kita akan masuk di dalam topik kita tentang pelayan Tuhan di sesi kita yang pertama ini. Setiap kita dipanggil untuk kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil, kita bisa percaya bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, setiap kita dipilih. Imamat yang rajani, kita dipilih untuk kita melayani raja di atas segala raja. Dan ketika kita sudah masuk di dalam golongan yang kedua, di golongan yang melayani, dipilih untuk melayani, kita dipanggil Tuhan lagi untuk masuk di level yang lebih tinggi lagi, yaitu level yang setia. Yang sudah melayani Tuhan, saat ini Tuhan menuntut kesetiaan kita di dalam pelayanan. Saya masih ingat ketika awal-awal saya baru lahir baru, ya, dibaptis, percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dan kemudian melayani Tuhan. Ada begitu banyak teman-teman saya di zaman itu. Kita sama-sama bertobat, kita sama-sama ke gereja, kita sama-sama melayani Tuhan. Tetapi kalau sudah melihat, ya, itu kurang lebih 20 tahun yang lalu, setelah saya lihat hari ini, saya mendapati teman-teman seangkatan saya yang tadinya kita pelayanan bersama-sama, yang tadinya kita percaya Tuhan sama-sama, hari ini tidak banyak yang tetap setia di dalam pelayanan. Kenapa? Karena untuk menjadi setia itu adalah satu tingkatan yang tidak mudah. Setiap kita gampang untuk kita bisa melayani, setelah itu apakah kita tetap setia dengan pelayanan, itu tidak gampang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Kita melayani raja di atas segala raja. Ya, kemudian mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan setia. Kita masuk di golongan yang mana? Apakah kita baru masuk di golongan yang dipanggil? Kita belum melayani Tuhan? Kalau belum, saya menantang Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing, mari melayani Tuhan. Begitu menyenangkan melayani Tuhan. Yang kedua, setelah kita melayani Tuhan, ya, Tuhan sedang ingin mengajak kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi itu, yaitu kita menjadi setia di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi pelayan Kristus, artinya kita menjadi hamba Kristus. Kita melayani Kristus, kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada orang yang ketika mereka sedang melayani, mereka tidak melayani Kristus. Siapa yang mereka layani? Ada banyak motivasi-motivasi yang salah ketika berada dalam pelayanan. Ada orang motivasinya ketika masuk dalam pelayanan, motivasinya adalah untuk mendapatkan posisi atau jabatan di dalam satu gereja. Misalkan sebagai majelis, sebagai diakon, sebagai penatua. Itu adalah mungkin satu jabatan yang bergengsi dalam gereja, tapi banyak orang hanya itu tujuannya melayani, untuk mendapatkan jabatan. Itu artinya bahwa pelayanannya bukan melayani Kristus, tapi sedang melayani untuk dirinya sendiri. Mereka melayani pekerjaan Tuhan, tapi mereka sebenarnya tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus bisa bedakan antara melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Ini dua hal yang berbeda.
Kelihatannya hampir sama, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan ini hampir sama. Saya berikan contoh supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih mengerti, lebih paham lagi. Ketika Marta dan Maria bersama-sama melayani, saat itu ada Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Marta sibuk, ya, di dapur seksi sibuk melayani untuk supaya sebentar Tuhan Yesus bisa makan. Dia sibuk melayani, dia menegur, ya, akan saudaranya Maria yang tidak membantu dia. Banyak orang sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari-hari ini, tapi belum tentu mereka sedang melayani pribadi Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kita layani sekarang siapa? Kita melayani pekerjaannya kah? Atau kita sedang melayani pribadinya? Kalau bisa dua-dua lebih bagus lagi. Tetapi Maria, dia melayani, dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, dia melayani pribadi Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pelayanan pekerjaan Tuhan sampai kita lupa melayani pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pelayan Kristus? Ada 3 hal yang akan menjadikan kita menjadi pelayan Kristus, supaya kita bisa melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini cuma 1 poin saja. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan 2 poin bagaimana menjadi pelayan Kristus. Yang pertama, supaya kita bisa menjadi pelayan Kristus yang sungguh-sungguh melayani dengan luar biasa, yang pertama adalah ketika kita mau melayani, kita harus siap pikul salib. Pikul salib ini adalah sesuatu yang begitu berat. Ada harga yang harus kita bayar. Dalam pelayanan tidak selalu kita harus menikmati tempat yang nyaman, fasilitas yang bagus. Ketika kita melayani, kita diberikan satu hotel yang mewah, kita diberikan fasilitas naik pesawat terbang, kita diberikan fasilitas kita makan di restoran yang mahal dan terkenal. Itu semua adalah bonus. Jangan itu motivasi kita dalam kita melayani. Kalau motivasi kita melayani hanya untuk itu, nanti suatu saat pelayan-pelayan itu akan kecewa. Kenapa? Karena mereka sedang melayani diri mereka sendiri. Itu yang mereka kejar, itu yang mereka cari. Tetapi ketika kita melayani Kristus, kita harus mempersenjatai pikiran kita untuk siap menderita di dalam pelayanan itu. Saya ingin bacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu siapa ini akan terima janji-janji Allah? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jangan kita tidak siap menderita bersama-sama dengan Dia. Di dalam pelayanan kadang kita mengalami penderitaan. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam pelayanan kadang-kadang kita terima kemuliaan. Orang memuji kita, orang senang dengan pelayanan kita. Itu puji Tuhan. Itu satu hal yang indah yang kita alami. Ada kemuliaan, tetapi tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Firman Tuhan tadi katakan, barang siapa yang siap menderita, dia juga nanti bersama-sama dengan Tuhan akan terima kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Jadi kalau kita ingin mengalami kemuliaan, kita ingin mengalami promosi, kita harus siap menderita bagi Tuhan. Terutama ketika kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan melihat contoh bagaimana Rasul Paulus ketika dia melayani. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa kriteria pelayanan dengan harus membayar harga seperti Rasul Paulus ini, jangan-jangan nanti akan begitu banyak orang yang tidak setia. Banyak orang yang mundur di dalam pelayanan. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan bahwa pelayanan itu modelnya seperti ini. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Apakah mereka pelayan Kristus? Dikatakan apakah mereka pelayan Kristus?
Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, dan kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ketika sedang melayani, dia sering masuk penjara, kemudian dia sering dipukul di luar batas, ya hampir mati beberapa kali, 5 kali disesah, ya 40 kurang 1 kali, 39 kali dicambuk, 3 kali didera, dilempar batu, karam kapal, terkatung-katung di tengah laut. Ya, kalau kita melayani Tuhan dan model seperti Rasul Paulus, mungkin kita katakan, mungkin saya salah, ini bukan panggilan saya mungkin. Kita mungkin pasti akan mundur ketika kita melayani seperti ini. Ya, banyak orang tidak siap bayar harga. Di dalam pelayanan itu dibutuhkan suatu pengorbanan. Kalau belum siap memberikan pengorbanan, belum siap berkorban, jangan melayani Tuhan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan kecewa di dalam pelayanan. Pelayanan itu harus ada pengorbanan, korban waktu, ya, kemudian korban tenaga, korban dana, kita harus keluar uang, korban perasaan. Kadang-kadang kita difitnah, ada orang tidak suka, kita clash dalam pelayanan. Kalau kita tidak siap dengan hal-hal seperti ini, maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-26 sampai ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 26-27. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi dalam pelayanan ada begitu banyak bahaya, di mana-mana ada bahaya. Termasuk ada bahaya yang dinamakan dengan saudara palsu, pura-pura baik tapi menikam dari belakang, pura-pura baik tapi mencelakakan kita, itu saudara palsu. Kemudian ayat 27, aku banyak berjerih lelah, bekerja berat, setiap kali aku tidak tidur. Dalam pelayanan Rasul Paulus kadang-kadang tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, haus, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Apakah kita sudah siap mengalami seperti apa yang Rasul Paulus alami hari-hari ini? Kalau kita belum siap, ya, suatu saat kita akan mengalami kecewa. Kenapa aku harus begini? Pelayanan itu, ya, tidak selalu kita mengalami hal-hal yang enak. Kalau kita mengalami hal yang enak, fasilitas yang baik, puji Tuhan, kita bersyukur. Tetapi kita harus siap juga mempersenjatai pikiran kita untuk siap menderita bagi Tuhan. Jangan mengomel kalau kita dapat hal yang tidak bagus. Misalkan dulu waktu kita masih pelayanan di gereja, tiba-tiba kita dapat pelayanan yang biasanya kita melayani malam, tiba-tiba yang buat jadwal salah buat jadwal. Nama kita ditulis untuk ibadah pagi. Ngomel-ngomel kita. Ini yang buat jadwal tidak tahu, saya sibuk, ya, tidak tahu bahwa saya ini pagi-pagi saya tidak bisa. Ini yang buat jadwal ini kerjanya tidak beres, marah-marah, ngomel-ngomel. Cuman salah, ditulis jadwalnya harusnya malam, ditaruh pagi, sudah ngomel-ngomel, marah-marah, emosi yang tidak jelas. Orang seperti ini kalau mengalami seperti Rasul Paulus alami yang tadi kita sudah baca, karam kapal, tidak makan dan sebagainya, saya takut orang ini nanti akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Marilah Bapak Saudara, kita mempersenjatai kehidupan kita. Dalam pelayanan saya kadang-kadang mengalami hal yang tidak enak, kadang-kadang harus mengadakan perjalanan yang jauh, ya, dan mengalami banyak hal. Itu saya anggap sebagai salah satu yang menjadi bagian dalam pelayanan, supaya kita menjadi pelayan-pelayan Kristus yang siap, ya, yang siap menderita bagi Tuhan, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Seorang prajurit mungkin ketika tidak ada perang, dia bisa santai, dia bisa tidur, dia bisa menikmati segala hal. Tapi ketika perang terjadi, seorang prajurit, seorang tentara, mereka harus siap di medan perang.
akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, seperti itulah kehidupan kita. Kita harus mempersenjatai kita. Kita adalah tentara-tentara Tuhan. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang harus siap sedia dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup di dalam doa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, setiap kita mau belajar bayar harga di dalam pelayanan. Minggu depan kita akan lanjutkan poin yang kedua dan poin yang ketiga, tapi kita akan satukan hati, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu untuk menjadi pelayan Kristus ada harga yang harus kami bayar. Kami ingin belajar seperti Rasul Paulus yang ketika melayani Tuhan kadang-kadang kami mengalami hal-hal yang tidak enak. Kadang-kadang daging kami menjerit, berteriak, tidak mau. Tetapi kami sedang dibawa Tuhan untuk kami naik level, untuk kami harus mengalami hal-hal demikian supaya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, memberkati kita semua pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Anak cucu kita dipakai oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa. Diberkati akan sekolah, kuliah, pekerjaan, toko, usaha, bisnis. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati akan pernikahan. Anak-anak Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Diberkati kota Kendari dan diberkati bangsa Indonesia, dan dipulihkan Tuhan seluruh dunia ini dari akan penyakit virus corona ini. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani Tuhan. Amin. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia